Jenny kira rasa sakit terbesar dalam hidupnya adalah saat berkali-kali gagal menjadi seorang ibu. Tapi ternyata ia salah. Karena ada rasa sakit yang jauh lebih kejam daripada kegagalan, yaitu ketika seorang istri harus berpura-pura kuat, sementara suaminya diam-diam sedang menyiapkan hidup baru dengan perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, di saat Jenny menyimpan rahasia paling besar dalam hidupnya, Erwin justru mulai menunjukkan wajah aslinya. Hari demi hari berlalu. Rumah tangga mereka masih terlihat utuh dari luar. Namun di dalamnya, semuanya sudah retak. Dan Jenny tahu, hari yang menghancurkan segalanya tinggal menunggu waktu. Halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari luka yang datang dari orang yang paling kalian percaya. Seperti biasa, tulis di kolom komentar ya, kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, karena di channel ini, kalian akan menemukan kisah-kisah rumah tangga yang penuh pelajaran, air mata, dan kejutan yang tidak terduga. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara sama sekali. Masih ada dengung halus dari kulkas di dapur, masih ada suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tengah, dan sesekali terdengar suara kendaraan melintas dari jalan depan rumah. Namun bagi Jenny, semua itu justru membuat kesunyian terasa lebih nyata. Ia berbaring di sisi kiri ranjang, membelakangi pintu kamar. Lampu utama sudah dimatikan sejak 1 jam lalu. Yang tersisa hanya cahaya redup dari lampu tidur di atas nakas. Cahaya itu jatuh samar ke dinding, membentuk bayangan tenang yang seharusnya menenangkan. Tapi malam itu, tak ada satupun hal yang mampu membuat dadanya terasa ringan. Matanya terpejam. Namun Jenny tidak benar-benar tidur. Tubuhnya memang diam. Napasnya sengaja diatur pelan agar terdengar teratur, tetapi pikirannya masih berputar kemana-mana. Setiap kali ia memejamkan mata, lorong rumah sakit itu kembali muncul di kepalanya. Wajah Aurel yang pucat, perut yang membesar, tangan Erwin yang menopang tubuh perempuan itu dengan begitu hati-hati. Dan yang paling menghancurkan, suara suaminya sendiri, dingin dan tegas, seolah yang dikatakannya adalah hal paling wajar di dunia. Keluarga Sentosa butuh seorang anak untuk meneruskan garis keturunan. Kalimat itu seperti pecahan kaca yang masih tertinggal di dadanya. Tidak cukup besar untuk langsung membunuhnya, tapi cukup tajam untuk terus melukai setiap kali ia bernapas. Jenny memejamkan mata lebih rapat. Tangannya yang berada di bawah selimut bergerak perlahan ke perutnya. Masih datar. Masih belum menunjukkan apapun. Namun ia tahu, di dalam sana ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Kehidupan yang tadi siang membuatnya hampir menangis bahagia di koridor rumah sakit. Kehidupan yang seharusnya menjadi kabar paling indah dalam rumah tangganya. Tapi ironi memang sering datang tanpa belas kasihan. Di hari ia mengetahui harapan itu akhirnya ada, di hari yang seharusnya ia kenang sebagai awal kebahagiaan baru, justru pada hari yang sama ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa suaminya telah membangun kehidupan lain di belakangnya. Jenny menarik napas panjang dan pelan. "Jangan menangis lagi," katanya pada dirinya sendiri. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam semakin larut. Jarum jam dinding bergerak melewati pukul 11, lalu setengah 12. Ponselnya yang diletakkan di atas nakas tetap diam. Tidak ada pesan dari Erwin. Tidak ada kabar. Tidak ada satupun kalimat yang mencoba menjelaskan keberadaannya. Padahal, setelah kejadian siang tadi, bukankah setidaknya seorang suami harus pulang lebih cepat? Atau paling tidak, menelpon? Namun Erwin tidak melakukan keduanya. Dan justru sikap itu yang semakin menegaskan pada Jenny bahwa lelaki itu tidak merasa bersalah sebesar yang seharusnya. Mungkin, pikir Jenny pahit, bagi Erwin ini memang bukan pengkhianatan. Mungkin dalam pikirannya, semua yang ia lakukan hanyalah jalan keluar. Solusi. Keputusan logis demi keluarga. Demi nama besar. Demi penerus. Tanpa peduli bahwa di tengah semua hitung-hitungan itu, ada seorang istri yang hancur sedikit demi sedikit.
Suara gerbang depan akhirnya terdengar. Jenny membuka mata sekejap, lalu cepat-cepat memejamkannya lagi. Beberapa detik kemudian, suara mobil masuk ke garasi terdengar jelas. Mesin dimatikan. Pintu mobil tertutup. Langkah kaki mendekat ke pintu utama. Suara kunci diputar. Pintu dibuka perlahan. Jantung Jenny tiba-tiba berdetak lebih cepat. Bukan karena rindu. Bukan juga karena lega. Melainkan karena tubuhnya bereaksi otomatis pada sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi rutinitas. Menunggu suami pulang. Anehnya, bahkan setelah semua yang terjadi, tubuhnya masih mengingat kebiasaan itu. Jenny menahan diri untuk tidak bergerak. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki Erwin yang hati-hati. Tidak terburu-buru. Tidak berat. Seolah ia sedang berusaha pulang seperti malam-malam biasa. Seolah tidak ada apa-apa yang rusak. Langkah itu berhenti sebentar di ruang keluarga. Mungkin ia meletakkan tas. Mungkin ia melepas sepatu. Mungkin ia sedang menyiapkan ekspresi yang tepat sebelum masuk kamar. Jenny memejamkan mata lebih rapat. Pintu kamar terbuka perlahan. Ada jeda singkat. Seolah Erwin berdiri di ambang pintu dan mengamati keadaan di dalam. Jenny bisa merasakan kehadiran pria itu bahkan tanpa menoleh. Bisa mencium samar aroma parfum yang biasa dipakainya ke kantor. Namun malam itu, ada bau lain yang ikut menempel di tubuhnya. Bau antiseptik rumah sakit. Sangat tipis, tapi tetap terasa. Dada Jenny mencelos. Jadi benar. Erwin baru saja pulang dari sana. Dari tempat yang sama. Dari perempuan yang sama. Ia tetap diam. Langkah Erwin masuk ke kamar, pelan sekali. Nyaris seperti seseorang yang takut membangunkan penghuni rumah. Lucu, pikir Jenny getir. Erwin masih tahu cara berjalan pelan di kamar tidur, masih tahu cara menurunkan gagang pintu tanpa suara, masih tahu bagaimana tidak mengganggu istrinya yang katanya sedang tidur. Tapi entah sejak kapan pria itu lupa cara menjaga hati seorang istri. Jenny, suara Erwin terdengar pelan. Jenny tidak menjawab. Suara itu tidak terdengar menyesal. Tidak terdengar panik. Lebih mirip panggilan untuk memastikan apakah benar istrinya sudah tidur, atau masih siap diajak bicara. Karena tak ada jawaban, Erwin melangkah lebih dekat. Jenny bisa merasakan kasur turun sedikit saat pria itu duduk di tepi ranjang. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat tubuh Jenny tegang. Beberapa detik mereka hanya diam. Jenny menunggu. Menunggu penjelasan. Menunggu permintaan maaf. Menunggu setidaknya satu kalimat jujur. Tapi yang datang hanya keheningan. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Kalau Erwin marah, kalau Erwin membela diri, kalau Erwin berdebat, setidaknya itu menunjukkan bahwa ia menganggap keadaan ini cukup penting untuk diperjuangkan. Tapi diam seperti ini, justru terasa seperti pengakuan paling kejam. Seolah semuanya sudah terjadi. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Dan Jenny tinggal diminta menerima. Erwin menghela napas pelan. Mungkin ia tahu Jenny belum tidur. Mungkin juga ia malas memulai pembicaraan. Beberapa detik kemudian, kasur terangkat kembali saat pria itu berdiri. Lalu langkahnya menuju kamar mandi. Tak lama, suara air terdengar. Jenny membuka mata perlahan dan menatap kosong ke kegelapan. Air matanya tidak jatuh. Aneh sekali. Padahal tadi siang di rumah sakit, rasanya ia hampir hancur. Tapi sekarang, yang tertinggal justru semacam mati rasa. Seperti seseorang yang lukanya sudah terlalu banyak sampai tubuhnya berhenti memberi reaksi. Suara air berhenti. Pintu kamar mandi terbuka. Erwin keluar, berjalan kembali ke sisi ranjang, lalu lampu tidur dipadamkan. Kamar menjadi lebih gelap. Kasur kembali turun saat Erwin berbaring di sisi satunya. Ada jarak di antara mereka. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat. Namun malam itu, jarak beberapa puluh sentimeter itu terasa seperti jurang. Jenny menatap gelap, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa tidur satu ranjang tidak berarti hidup dalam hati yang sama. Di sampingnya,
Napas Erwin perlahan menjadi lebih berat dan teratur. Entah pria itu benar-benar tidur, atau hanya berpura-pura seperti dirinya. Jenny tidak peduli lagi. Ia menutup mata. Namun hingga menjelang subuh, yang ia dengar hanyalah detak jam, suara napas dua orang yang tidak lagi saling menjangkau, dan bunyi pecahnya sesuatu di dalam dirinya yang tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Seperti biasa, Jenny bangun lebih dulu. Tubuhnya terasa lelah, kelopak matanya berat, dan tenggorokannya kering. Tapi ia tetap bangkit dari tempat tidur dengan gerakan pelan. Erwin masih terbaring membelakanginya. Wajah pria itu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan dunia istrinya. Jenny berdiri beberapa detik di samping ranjang, menatap sosok itu tanpa ekspresi. Dulu, ia sering memperhatikan Erwin tidur dan merasa bersyukur. Bersyukur karena telah menikah dengan lelaki yang terlihat dewasa, stabil, dan memberi rasa aman. Ia sering berpikir, meski Erwin tidak pandai mengungkapkan perasaan, suaminya adalah orang yang bisa diandalkan. Kini, pemandangan yang sama justru terasa asing. Ia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Wajahnya pucat ketika bercermin. Matanya sedikit bengkak. Meski ia tidak menangis hebat semalam. Jenny membasuh wajah lama sekali, seolah air dingin itu bisa menghapus semua yang terjadi sejak kemarin. Namun tentu saja tidak bisa. Setelah berganti pakaian rumahan yang rapi, ia turun ke dapur. Dapur itu luas dan bersih. Di tempat itulah Jenny menghabiskan banyak pagi sebagai istri. Mengiris sayur, menyeduh kopi, menyiapkan sarapan, mengatur segalanya agar rumah terasa hidup. Ia selalu percaya bahwa hal-hal kecil seperti itu bisa menjaga pernikahan tetap hangat. Bahwa cinta bisa dipelihara lewat kebiasaan sederhana. Tapi pagi ini, ia tidak punya tenaga untuk memainkan peran itu sepenuhnya. Ia hanya memanggang 2 lembar roti, membuat telur, dan menyeduh kopi hitam. Tidak ada buah potong. Tidak ada sup hangat. Tidak ada makanan favorit Erwin seperti biasanya. Bukan karena ia ingin bersikap dramatis. Ia hanya benar-benar tidak sanggup. Saat roti terpanggang, Jenny berdiri diam di depan meja dapur, menatap uap tipis dari cangkir kopi yang baru dibuat. Tiba-tiba ia teringat pada hasil pemeriksaan di dalam tasnya yang masih ia simpan di kamar. Ia hamil. Kalimat itu masih terasa begitu rapuh saat diucapkan dalam hati. Ia menekan telapak tangan ke pinggiran meja, berusaha menenangkan diri. Seharusnya ia menjaga emosi. Dokter bilang begitu. Hindari stres. Istirahat cukup. Jangan kelelahan. Namun bagaimana caranya? Jika setiap sudut rumah ini sekarang terasa seperti pengingat bahwa hidupnya sedang retak, langkah kaki akhirnya terdengar dari tangga. Erwin turun dengan kemeja kerja biru muda yang sudah disetrika rapi. Rambutnya tersisir seperti biasa. Jam tangannya sudah melingkar di pergelangan. Wajahnya datar, tenang, profesional. Wajah yang sama seperti saat ia bersiap berangkat kerja di pagi-pagi biasa. Jenny hampir ingin tertawa melihatnya. Begitu mudah ya. Laki-laki ini memisahkan hidupnya menjadi beberapa ruang. Ruang kantor, ruang keluarga, ruang perempuan lain. Dan semuanya dijalani seolah tidak saling bertabrakan. Kamu bangun pagi, kata Erwin singkat sambil menarik kursi makan. Suaranya normal. Terlalu normal. Jenny meletakkan piring di meja. Iya. Itu saja. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada tatapan lama. Tidak ada usaha untuk menembus dinding yang semalam tumbuh di antara mereka. Erwin duduk dan mengambil kopi. Ia menyeruput sedikit, lalu melirik roti dan telur di depannya. Biasanya Jenny akan menanyakan apakah kopinya kurang manis. Apakah telur mau matang atau setengah matang? Apakah ia mau dibawakan bekal? Hari ini Jenny hanya duduk di seberang, diam, dengan secangkir teh hangat yang nyaris tidak disentuh. Hening menggantung beberapa saat. Suara sendok beradu pelan dengan piring terdengar begitu jelas. Erwin beberapa kali seperti ingin bicara, lalu mengurungkannya. Jenny memperhatikan semuanya tanpa benar-benar menatap.
Ia tahu pria itu sedang menimbang seberapa banyak yang perlu dijelaskan. Seberapa sedikit kata yang bisa dipakai untuk meredakan situasi. Akhirnya Jenny yang bicara lebih dulu. Ada yang mau kamu omongin? Suara itu tenang. Datar. Tidak tinggi. Tidak tajam. Namun pertanyaan sederhana itu membuat tangan Erwin berhenti di udara. Pria itu menatap Jenny beberapa detik. Mungkin ia berharap istrinya akan mengamuk. Mungkin ia berharap Jenny akan menangis. Mungkin ia berharap ledakan emosi yang bisa ia hadapi dengan logika dingin. Tapi yang ia dapat justru ketenangan. Dan seringkali, ketenangan seperti itulah yang paling sulit dihadapi. Ada apa? Balik Erwin. Jenny menatap matanya lurus-lurus. Tentang kemarin. 3 kata itu cukup. Ekspresi Erwin berubah sedikit. Tidak banyak. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu persis yang dimaksud Jenny. Alih-alih menjelaskan, pria itu malah berkata, "Kamu jangan berpikir macam-macam dulu." Jenny mematung sejenak. Ada rasa ingin tertawa, tapi yang muncul hanya rasa muak yang tipis dan dingin. Berpikir macam-macam, ia melihat sendiri. Ia berdiri di sana. Ia mendengar langsung. Ia menyaksikan bagaimana Erwin melindungi perempuan itu dengan tubuhnya. Hal macam-macam apalagi yang masih perlu ia ciptakan? Aku nggak mikir macam-macam, jawab Jenny pelan. Aku cuma melihat dengan jelas. Erwin meletakkan cangkirnya. Bunyi porselen menyentuh meja terdengar sedikit lebih keras dari seharusnya. Situasinya nggak sesederhana itu, katanya. Nada suaranya mulai berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Seolah pembicaraan ini adalah beban yang tak ingin ia hadapi sebelum berangkat kerja. Jenny mengangguk kecil. Lalu sesederhana apa? Tanyanya. Sampai kamu merasa aku nggak perlu tahu. Erwin menghembuskan napas panjang, jelas mulai tidak sabar. Jenny, aku lagi capek. Jangan mulai pagi-pagi. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Jenny benar-benar sunyi. Bukan lagi marah. Bukan lagi kecewa. Hanya kosong. Jadi begitu nilainya rasa sakitnya? Gangguan kecil yang sebaiknya tidak dibahas saat pagi? Masalah yang kurang tepat waktunya? Beban emosional yang bisa ditunda sampai Erwin punya energi? Jenny menurunkan pandangan ke cangkir tehnya. Uapnya sudah hilang. Sama seperti kehangatan di meja makan itu. Ia mengangguk pelan. Baik. Hanya 1 kata. Namun justru karena itu, Erwin terlihat sedikit heran. Mungkin ia mengira Jenny akan menuntut jawaban. Mungkin ia sudah menyiapkan pembelaan. Tapi saat itu juga, Jenny merasa dirinya terlalu letih untuk meminta apapun dari lelaki di depannya. Kalau sebuah penjelasan harus dipaksa keluar, mungkin penjelasan itu memang tidak pernah sungguh-sungguh ingin diberikan. Erwin melanjutkan sarapannya. Cepat. Hening. Seolah percakapan itu sudah selesai. Beberapa menit kemudian ia berdiri, meraih tas kerjanya, dan bersiap berangkat. Di dekat pintu, langkahnya berhenti sejenak. Jangan bikin keadaan makin rumit, katanya tanpa menoleh. Jenny yang masih duduk di meja makan mengangkat wajah perlahan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap punggung pria itu. Lalu ia berkata pelan, "Keadaan ini rumit sejak kamu memutuskan membohongiku." Erwin tidak menjawab. Pintu depan terbuka. Lalu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Jenny duduk diam cukup lama setelah Erwin pergi. Tangannya masih berada di sisi cangkir yang tehnya sudah dingin. Pagi itu, di meja makan yang dulu sering ia tata dengan penuh harapan, Jenny akhirnya mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Kadang pernikahan tidak hancur karena pertengkaran besar. Kadang ia hancur justru karena salah satu pihak sudah berhenti merasa perlu menjelaskan, meminta maaf, atau memperjuangkannya. Jenny menunduk. Tangannya perlahan bergerak ke perutnya. Di sana, diam-diam, kehidupannya sedang berubah. Dan di saat yang sama, rumah tangganya juga sedang berakhir. Pagi itu, setelah pintu tertutup di belakang Erwin, Jenny tidak menangis. Ia hanya duduk sendirian di meja makan,
menatap kursi kosong di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya, mulai benar-benar percaya bahwa ia harus pergi. Siang itu, rumah terasa terlalu rapi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Sofa masih di tempatnya, tirai masih terpasang sempurna, meja makan masih bersih seperti pagi tadi. Namun entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Dingin, hampa, seolah ada sesuatu yang hilang, tapi Jenny tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia berdiri di dapur cukup lama setelah membersihkan sisa sarapan. Tangannya bergerak otomatis, mencuci piring, mengeringkan, menyusun kembali kerak. Semua dilakukan tanpa benar-benar berpikir. Pikirannya masih tertinggal di percakapan pagi tadi. Kalimat Erwin terus terulang di kepalanya. Jangan mulai pagi-pagi. Sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Jenny menarik napas panjang, lalu menyandarkan kedua tangannya di meja dapur. Kepalanya sedikit menunduk. Untuk beberapa detik, ia memejamkan mata. Tenang, kamu harus tenang. Ia mengingat kembali pesan dokter. Hindari stres. Jaga kondisi. Tapi bagaimana mungkin ia bisa benar-benar tenang jika hidupnya sendiri sedang runtuh? Belum sempat ia menenangkan diri sepenuhnya, suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ting! Jenny membuka mata. Dahinya sedikit berkerut. Ia tidak menunggu siapapun. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu depan. Saat membukanya, tubuhnya langsung sedikit menegang. Di depan sana berdiri seorang wanita yang sangat ia kenal. Nyonya Sentosa. Ibu mertua yang selalu tampil anggun, rapi, dan penuh wibawa. Hari itu ia mengenakan setelan elegan berwarna krem, rambutnya disanggul sempurna, wajahnya dipoles riasan tipis yang membuatnya terlihat semakin dingin. Di belakangnya, sopir dan seorang asisten rumah tangga berdiri membawa beberapa tas kecil. "Ma," ucap Jenny pelan, sedikit terkejut. "Masuk, Jenny," jawab wanita itu singkat, seolah rumah itu masih sepenuhnya miliknya. Jenny memberi jalan. Langkah Nyonya Sentosa masuk ke dalam rumah terdengar tegas. Tatapannya langsung menyapu ruangan, seolah menilai sesuatu. Ia duduk di sofa tanpa menunggu dipersilakan. Jenny berdiri beberapa detik sebelum akhirnya ikut duduk di kursi seberang. Suasana langsung terasa berat. "Erwin bilang kamu akhir-akhir ini sensitif," ucap Nyonya Sentosa tanpa basa-basi. Kalimat itu datang begitu saja. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada pertanyaan basa-basi. Tidak ada kekhawatiran. Langsung ke inti. Jenny menahan napas sejenak. Jadi Erwin sudah bicara. Tapi tentu saja, bukan untuk menjelaskan kebenaran. "Ma, saya baik-baik saja," jawab Jenny pelan. Nyonya Sentosa mengangkat cangkir teh yang tadi dibawakan asisten, menyeruput sedikit, lalu menatap Jenny dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kalau baik-baik saja, rumah tangga kalian tidak akan setegang ini." Jenny menunduk sedikit. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Ia sudah sangat familiar dengan cara bicara seperti ini. Kalimat yang terdengar netral, tapi sebenarnya menyimpan penilaian. "Kadang," lanjut wanita itu dengan nada halus, "istri juga harus tahu diri." Jenny mengangkat wajah perlahan. "Dalam hal apa, Ma?" Nyonya Sentosa meletakkan cangkirnya. Tatapannya tajam. "Dalam hal menjaga suami." Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Jenny tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita di depannya. "Laki-laki itu," lanjut Nyonya Sentosa, "kalau di rumah tidak merasa nyaman, pasti akan mencari kehangatan di tempat lain." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tenang, dingin, tapi menghancurkan. Jenny merasakan dadanya sesak. Jadi sekarang, semua ini adalah kesalahannya? Ia yang menjalani suntikan hormon. Ia yang bolak-balik ke klinik. Ia yang menahan rasa sakit sendirian. Ia yang bertahan saat gagal berkali-kali. Dan sekarang, ia dianggap tidak bisa menjaga suami? "Ma," suara Jenny pelan, tapi ada getaran di dalamnya. "Saya sudah berusaha. Berusaha saja tidak cukup.
potong Nyonya Sentosa cepat. Jenny terdiam. Kata-kata itu terasa seperti ditamparkan langsung ke wajahnya. Dalam keluarga kami, lanjut wanita itu, hasil lebih penting daripada usaha. Hal, kata itu kembali menghantam. Dan Jenny tahu persis apa yang dimaksud. Anak, penerus, garis keturunan. Semua yang selama ini tidak bisa ia berikan. Tenggorokannya terasa kering. Namun ia tetap mencoba tenang. Kalau maksud Mama datang ke sini untuk menyalahkan saya? Jenny berhenti sejenak, menarik napas. Saya rasa saya sedang tidak punya tenaga untuk itu. Nyonya Sentosa menyandarkan tubuhnya. Ekspresinya tidak berubah. Bukan menyalahkan, katanya. Mama hanya realistis. Jenny hampir tertawa. Realistis. Seolah semua ini hanya soal logika, bukan perasaan. Keluarga ini butuh penerus, lanjut wanita itu. Dan dari dulu Mama sudah bilang, jangan terlalu lama menunda kenyataan. Jenny menatapnya. Kenyataan? Apakah yang dimaksud adalah wanita itu? Aurel? Apakah ini berarti mereka semua sudah tahu? Sudah menyetujui? Sudah merencanakan? Pikirannya mulai berputar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin selama ini ia bukan hanya dibohongi oleh suaminya, tapi juga oleh seluruh keluarga ini. Erwin sudah lama memikirkan jalan keluar, kata Nyonya Sentosa. Kalimat itu membuat Jenny membeku. Jalan keluar? Jadi ini bukan kesalahan? Bukan hilaf? Bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja? Melainkan keputusan? Dan kamu sebagai istri, lanjut wanita itu, seharusnya bisa mengerti kebutuhan keluarga. Jenny merasa dadanya benar-benar sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin bertanya kenapa ia diperlakukan seperti ini. Namun yang keluar justru ketenangan yang aneh. Kalau memang begitu, ucap Jenny pelan, kenapa saya baru tahu sekarang? Nyonya Sentosa menatapnya datar. Karena kamu terlalu emosional. Jawaban itu benar-benar menghancurkan sisa harapan yang masih tersisa. Tidak ada penyesalan, tidak ada empati, tidak ada pengakuan bahwa apa yang terjadi ini salah. Yang ada hanya satu hal. Jenny dianggap tidak cukup layak untuk diberitahu. Ia menunduk. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya suara jam dinding yang kembali terdengar. Lalu Nyonya Sentosa berdiri. Papa berharap kamu bersikap dewasa, katanya sambil merapikan tasnya. Jangan membuat masalah besar dari sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang. Jenny mengangkat wajahnya. Matanya kini benar-benar kosong. Jadi ini yang mereka sebut dewasa? Menerima suami berbagi perempuan? Menyambut anak dari wanita lain? Berpura-pura semuanya baik-baik saja demi nama keluarga? Baik, Ma, jawab Jenny pelan. Ia tidak berdebat, tidak membantah. Karena di detik itu, ia sadar, tidak ada satupun orang di keluarga ini yang benar-benar berada di pihaknya. Pintu tertutup setelah mereka pergi. Suara mobil menjauh perlahan. Rumah kembali sunyi. Jenny masih berdiri di ruang tamu. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Perlahan, ia menurunkan tubuhnya ke sofa. Tangannya gemetar. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam. Sangat diam. Dan di tengah keheningan itu, sebuah kesadaran muncul dengan sangat jelas. Ia tidak hanya kehilangan suaminya. Ia tidak hanya disakiti. Ia juga tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Dan di detik itulah, sesuatu di dalam diri Jenny benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar kecewa, tapi keputusan yang mulai tumbuh perlahan. Sore itu, Jenny mengunci pintu kamar kerjanya. Bukan karena takut diganggu. Rumah itu sudah cukup sunyi. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Tapi entah kenapa, ia merasa perlu menciptakan ruang kecil yang benar-benar hanya miliknya.
Ruang di mana ia bisa berpikir tanpa tekanan, tanpa tatapan, tanpa suara-suara yang selama ini perlahan mengikis dirinya. Kamar kerja itu tidak besar. Hanya ada meja kayu sederhana di dekat jendela, kursi empuk, rak buku di sisi kiri, dan sebuah lemari kecil di sudut ruangan. Cahaya matahari sore masuk dari celah tirai, membentuk garis-garis lembut di lantai. Jenny berjalan pelan menuju meja. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Tapi ia tetap maju. Sampai akhirnya ia duduk, menatap laci paling bawah di hadapannya. Di dalam sana, ada map putih itu. Tangannya terangkat perlahan. Beberapa detik ia hanya menatap gagang laci, tanpa benar-benar membukanya. Seolah ia tahu, sekali ia melihat isi map itu lagi, semuanya akan terasa semakin nyata. Dan benar saja, saat laci itu akhirnya terbuka, map putih itu terlihat begitu sederhana. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda bahwa benda itu menyimpan sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang. Namun bagi Jenny, itulah satu-satunya hal yang masih tersisa. Ia mengambil map itu dengan hati-hati, membukanya perlahan. Kertas hasil pemeriksaan masih tersusun rapi di dalamnya. Ia menarik satu lembar, membacanya lagi, dan lagi. Seolah berharap ada perubahan. Seolah berharap tulisan itu akan hilang. Atau mungkin, berubah menjadi sesuatu yang lebih mudah diterima. Namun tidak. Semuanya tetap sama. Kemungkinan kehamilan. Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jaga kondisi. Hindari stres. Jenny tertawa kecil. Pelan. Hampir tidak terdengar. Hindari stres. Kalimat itu terasa seperti ejekan. Di luar sana, hidupnya sedang hancur. Pernikahannya retak. Suaminya memiliki perempuan lain yang sedang mengandung anaknya. Keluarga suaminya sudah mengetahui, bahkan mungkin menyetujui semuanya. Dan di tengah semua itu, ia diminta untuk tidak stres. Lucu. Sangat lucu. Namun tawanya cepat hilang. Digantikan oleh sesuatu yang lebih berat. Ia menatap kertas itu lama. Lalu perlahan, tangannya bergerak ke perutnya. Sentuhan itu lembut. Hampir seperti refleks. Seolah tubuhnya sendiri sudah tahu, ada sesuatu yang harus dijaga. Aku hamil, bisiknya pelan. Kali ini, tidak ada air mata. Tidak ada tangis. Hanya keheningan. Namun di dalam keheningan itu, pikirannya mulai bergerak. Cepat. Bertabrakan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti. Haruskah ia memberitahu Erwin? Pertanyaan itu muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nyata. Lebih menekan. Jenny menutup matanya sejenak. Membayangkan, jika ia mengatakan semuanya. Jika ia berdiri di depan Erwin dan berkata, "Aku juga hamil." Apa yang akan terjadi? Apakah Erwin akan terkejut? Apakah ia akan menyesal? Apakah ia akan memilih kembali? Atau, apakah ia justru akan semakin bingung? Semakin menjauh? Semakin menganggap semuanya sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bukan hubungan yang harus diselamatkan? Jenny membuka matanya. Tatapannya berubah. Tidak lagi penuh harap. Melainkan, penuh kesadaran. Kenapa aku harus memberitahu dia? Kenapa aku harus berharap sesuatu dari orang yang bahkan tidak merasa bersalah? Pertanyaan itu datang dengan sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba membantahnya. Selama ini, ia selalu mencari alasan. Membela Erwin dalam diam. Meyakinkan dirinya bahwa mungkin pria itu hanya lelah. Mungkin sibuk. Mungkin tertekan oleh keluarga. Namun hari ini, semua alasan itu runtuh. Erwin tidak tersesat. Ia memilih. Dan pilihan itu, bukan Jenny. Tangannya mengepal pelan di atas meja. Tidak kuat. Tidak marah. Tapi cukup untuk menahan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keputusan. Jenny menutup map itu perlahan. Lalu menyimpannya kembali.
Namun kali ini, tidak laci. Ia meletakkannya di atas meja. Terlihat nyata, tidak lagi disembunyikan dari dirinya sendiri. Ia mengambil buku kecil dari sisi meja. Buku yang semalam sudah ia mulai isi. Halaman pertama sudah berisi daftar sederhana, dokumen pribadi, tabungan pribadi, jadwal kontrol lanjutan, pakaian secukupnya, tempat tinggal sementara. Jenny menatap daftar itu. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun perlahan, ia menambahkan satu baris baru. Tulisannya pelan, tapi tegas. Jangan beritahu siapapun soal kehamilan. Setelah selesai, ia berhenti. Menatap kalimat itu lama. Seolah ingin memastikan, apakah ia benar-benar siap. Dan di dalam hatinya, jawabannya muncul. Iya. Bukan karena ia ingin menyembunyikan. Bukan karena ia ingin membalas. Tapi karena ini satu-satunya hal yang masih bisa ia lindungi. Ia tidak ingin anak ini menjadi alat tawar. Tidak ingin menjadi alasan untuk dipertahankan. Tidak ingin tumbuh dalam hubungan yang penuh kebohongan. Ia ingin memilih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Memilih dirinya sendiri. Memilih anaknya. Tanpa bergantung pada siapapun. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Jenny tersentak sedikit. Ia menoleh. Layar ponsel menyala di atas meja. Nama yang muncul membuat napasnya tertahan. Erwin. Beberapa detik. Ia hanya menatap layar itu. Tanpa bergerak. Tanpa berkedip. Seolah sedang memutuskan. Apakah ia masih orang yang sama yang akan langsung mengangkat panggilan itu? Ponsel terus bergetar. Detik demi detik berlalu. Akhirnya, Jenny meraih ponsel itu. Menekan tombol terima. Halo. Suaranya tenang. Sangat tenang. Di seberang, suara Erwin terdengar seperti biasa. Datar. Tanpa emosi. Malam ini aku nggak makan di rumah. Jenny tidak menjawab beberapa detik. Ia menatap kosong ke depan. Seolah kalimat itu tidak lagi punya arti. Iya, jawabnya akhirnya. Jangan tungguin. Iya. Hening. Biasanya, di titik seperti ini, Jenny akan bertanya. Di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Namun kali ini, tidak ada satupun pertanyaan. Karena ia sudah tahu. Dan anehnya, ia tidak lagi ingin memastikan. Jenny. Suara Erwin terdengar lagi. Kamu marah? Pertanyaan itu terdengar begitu asing. Begitu jauh dari kenyataan. Jenny hampir tertawa. Namun yang keluar hanya satu kalimat pelan. Enggak. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan. Aku cuma capek. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon. Tangannya turun perlahan. Ponsel itu diletakkan kembali di meja. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu tidak lagi menakutkan. Justru terasa jelas. Seperti sesuatu yang akhirnya bisa ia pahami. Jenny duduk diam. Matanya tidak lagi berkaca-kaca. Tidak lagi penuh harap. Yang tersisa hanya satu hal. Ketenangan yang dingin. Dan di balik ketenangan itu, ada keputusan yang sudah mulai mengeras. Ia tidak akan menunggu. Tidak akan bertanya. Tidak akan berharap. Ia hanya akan bersiap. Pelan. Diam-diam. Tanpa perlu diketahui siapapun. Dan ketika waktunya tiba, ia akan pergi, tanpa menoleh lagi, tanpa membawa luka yang sama, tanpa kembali ke tempat yang sudah tidak lagi menjadi rumah. Sore itu, di dalam kamar kecil yang sunyi, Jenny akhirnya benar-benar mengerti satu hal. Kadang, yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan, melainkan berhenti berharap bahwa kenyataan itu akan berubah. 2 hari setelah kunjungan Nyonya Sentosa, rumah itu kembali terlihat seperti biasa. Tidak ada teriakan.
Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama yang terlihat dari luar. Semuanya berjalan seperti rutinitas yang sudah dipoles rapi. Tenang, teratur, dan kosong. Jenny menjalani hari-harinya dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan sekadarnya, duduk diam lebih lama dari biasanya. Sesekali membuka ponsel, lalu meletakkannya kembali tanpa tujuan. Ia tidak lagi menunggu pesan dari Erwin. Tidak lagi memperhatikan jam pulang. Tidak lagi memikirkan alasan-alasan. Semua itu terasa tidak penting lagi. Namun ketenangan itu bukan berarti ia sudah baik-baik saja. Justru sebaliknya. Ketenangan itu adalah bentuk lain dari kelelahan. Kelelahan yang terlalu dalam sampai tidak ada lagi energi untuk marah. Siang itu, Jenny sedang melipat pakaian di ruang keluarga ketika suara pintu terbuka terdengar. Ia menoleh. Erwin masuk. Lebih cepat dari biasanya. Kemejanya masih rapi. Wajahnya datar. Tidak terlihat terburu-buru, tapi juga tidak santai. Jenny berhenti melipat baju. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya Erwin akan langsung masuk kamar, atau menjawab panggilan kerja, atau bahkan tidak menyapanya sama sekali. Tapi kali ini, pria itu berdiri beberapa detik di dekat pintu, seolah sedang memutuskan sesuatu. "Ada apa?" tanya Jenny pelan. Erwin berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi ada ketegangan di bahunya. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Jenny mengangguk. Ia meletakkan pakaian yang sedang dilipat, lalu duduk di sofa. Erwin ikut duduk, tidak terlalu dekat. Jarak di antara mereka terasa kaku. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Jenny menunggu. Bukan dengan harapan, tapi dengan kesiapan. Akhirnya Erwin membuka suara. "Besok malam ada makan keluarga." Kalimat itu terdengar biasa. Terlalu biasa. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Jenny menatapnya. Lalu, "Kamu ikut." Dua kata. Perintah. Bukan permintaan. Jenny diam sejenak. Untuk apa? Erwin terlihat sedikit tidak nyaman. Namun hanya sebentar. "Papa minta semua hadir." Jenny menghela napas pelan. "Semua? Termasuk siapa?" Pertanyaan itu membuat Erwin terdiam. Beberapa detik. Cukup untuk memberi jawaban. Jenny tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Termasuk dia ya?" Erwin menatapnya. "Jenny." Nada suaranya berubah. Sedikit lebih berat. Sedikit lebih tidak sabar. "Tolong jangan bikin suasana jadi sulit." Kalimat itu membuat Jenny tertawa kecil. Pelan, tapi jelas. "Sulit?" ulangnya. Ia mengangkat wajah, menatap Erwin lurus-lurus. "Yang bikin sulit itu bukan aku." Erwin menghela napas. "Aku datang baik-baik. Aku nggak mau ribut." "Dan aku juga tidak sedang ingin ribut," jawab Jenny tenang. Hening. Namun kali ini, heningnya berbeda. Lebih tajam. Lebih menekan. Jenny melanjutkan, suaranya tetap pelan, tapi jelas. "Aku cuma ingin tahu, kenapa aku harus duduk satu meja dengan perempuan yang sedang mengandung anak suamiku?" Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa teriak, tanpa emosi berlebih. Namun dampaknya terasa seperti ledakan. Erwin membeku. Matanya sedikit menyempit. "Jaga bicaramu." Jenny tidak bergerak, tidak menunduk, tidak mengalihkan pandangan. Ia hanya menatap. Untuk pertama kalinya, tanpa takut. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Karena itu kenyataan." Erwin berdiri. Nada suaranya mulai meninggi, meski masih berusaha ditahan. "Kamu tidak perlu mempermalukan semuanya." Jenny ikut berdiri. Namun sikapnya tetap tenang. "Mempermalukan?" ia mengulang. "Yang mempermalukan itu siapa? Win?" Pertanyaan itu menggantung. Tidak dijawab.
Erwin mengalihkan pandangan. Beberapa detik, hanya ada napas yang terdengar di antara mereka. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, tapi jauh lebih dingin, Erwin berkata, "Cepat atau lambat kamu harus terbiasa." Kalimat itu menghantam Jenny tepat di dada. Terbiasa. Kata yang sederhana, namun begitu kejam. Terbiasa melihat suaminya dengan wanita lain. Terbiasa berbagi. Terbiasa dipinggirkan. Terbiasa tidak dianggap. Untuk beberapa detik, Jenny tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia tidak percaya kalimat itu benar-benar keluar dari mulut pria yang dulu ia cintai. Perlahan, ia menarik napas dalam, panjang, lalu mengangguk. Baik. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa nada tinggi. Namun justru itulah yang membuat Erwin sedikit terkejut. Ia menatap Jenny, seolah mencoba memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Namun Jenny tidak menjelaskan. Tidak perlu. Karena yang sebenarnya terjadi bukanlah penerimaan, melainkan pelepasan. Di dalam hatinya, sesuatu benar-benar berakhir di detik itu. Bukan hanya rasa percaya, bukan hanya rasa hormat, tapi juga harapan terakhir yang masih ia simpan diam-diam. Erwin mengangguk kecil. Mungkin ia mengira Jenny mulai mengerti. Mungkin ia mengira semuanya akan berjalan lebih mudah. Ia meraih kunci mobil di meja. "Aku harus keluar lagi," katanya. Jenny tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempat, memandang pria itu berjalan menuju pintu. Langkahnya tenang, seolah tidak ada yang berubah. Seolah semuanya sudah selesai. Pintu terbuka, lalu tertutup. Suara mobil menjauh, dan rumah kembali sunyi. Jenny masih berdiri, tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Beberapa detik, lalu ia perlahan duduk kembali di sofa. Tangannya jatuh ke pangkuan. Tubuhnya terasa ringan, tapi juga kosong. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Diam, sangat diam. Lalu perlahan, tangannya bergerak ke perutnya. Sentuhan itu lebih lama dari biasanya. Lebih dalam. Seolah ia sedang memastikan sesuatu. "Aku nggak akan biarin kamu hidup seperti ini," bisiknya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, namun tegas. Di luar, matahari mulai turun. Cahaya sore masuk dari jendela, menyinari ruang tamu dengan warna keemasan yang hangat. Namun bagi Jenny, kehangatan itu tidak lagi terasa. Yang ia rasakan hanya satu hal. Kepastian. Bahwa ia tidak akan bertahan di tempat ini. Bahwa ia tidak akan terbiasa. Bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari kehidupan yang dipaksakan itu. Ia akan pergi. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan sejak detik itu, rencana yang sebelumnya hanya samar, mulai menjadi nyata. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu di dalam diri Jenny benar-benar berubah setelah percakapan siang tadi. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak juga merasa ingin bertanya lagi. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang perlahan berubah menjadi keputusan. Setelah Erwin pergi, Jenny menghabiskan sore hingga malam dalam diam. Ia tidak menyalakan televisi, tidak membuka media sosial, tidak menghubungi siapapun. Ia hanya duduk, kadang di ruang tamu, kadang di kamar, kadang di dekat jendela, seolah sedang membiarkan pikirannya menyusun semuanya. Pelan, tanpa paksaan. Namun menjelang malam, tubuhnya mulai terasa lelah. Bukan sekadar lelah biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Jenny berdiri dari sofa dan berjalan pelan menuju kamar tidur. Langkahnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Kepalanya terasa ringan. Nafasnya tidak selega tadi siang. Ia duduk di tepi ranjang,
Tangannya refleks menyentuh perutnya. Ada rasa tidak nyaman. Tidak terlalu sakit, tapi cukup membuatnya waspada. "Tenang," bisiknya pelan, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sekaligus sesuatu yang belum terlihat di dalam sana. Namun beberapa menit kemudian, rasa itu datang lagi. Sedikit lebih kuat. Jenny mengerutkan kening. Tangannya langsung menekan perut bagian bawah. "Kenapa?" gumamnya lirih. Ia mencoba berdiri. Namun tubuhnya terasa sedikit goyah. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, ia berjalan ke kamar mandi. Lampu dinyalakan. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Bercak. Samar. Namun jelas. Jenny langsung mundur selangkah. Nafasnya tercekat. Tidak. Suaranya bergetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Pikirannya kosong. Namun tubuhnya langsung bereaksi. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Mencari nomor klinik. Menekan panggil. Suaranya bergetar saat menjelaskan kondisinya. Di seberang, perawat berbicara dengan tenang, menyuruhnya segera datang untuk pemeriksaan dan tidak panik. Tidak panik? Bagaimana mungkin? Jenny menutup telepon. Tangannya masih gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri diam beberapa detik di kamar mandi. Lalu perlahan, ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, rasa takut itu benar-benar datang. Bukan takut kehilangan Erwin. Bukan takut sendirian. Tapi takut kehilangan anaknya. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah cepat. Namun di tengah kepanikan itu, satu pikiran muncul. Erwin. Tanpa sadar, ia meraih ponsel lagi. Jarinya membuka daftar kontak. Nama itu langsung terlihat. Erwin. Jenny menatapnya lama. Sangat lama. Pikirannya berperang. Apakah ia harus menelepon? Apakah ia masih punya hak untuk meminta? Apakah pria itu masih akan datang? Namun rasa takutnya lebih besar. Ia menekan tombol panggil. Telepon berdering. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Jenny menggigit bibirnya. Air matanya mulai jatuh. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilan tersambung. Namun, bukan suara Erwin yang terdengar, melainkan suara perempuan. Lembut, pelan, namun sangat jelas. "Mas Erwin lagi mandi," suara itu berkata. "Ada pesan yang mau disampaikan?" Tubuh Jenny langsung kaku. Dingin. Seolah darahnya berhenti mengalir. Ia mengenali suara itu. Aurel. Beberapa detik. Jenny tidak bisa bernapas. Tidak bisa bicara. Tidak bisa berpikir. Semua suara di sekitarnya hilang. Yang tersisa hanya satu kenyataan yang begitu jelas dan kejam. Di saat ia ketakutan menjaga anaknya, suaminya sedang bersama perempuan itu. Dan perempuan itu mengangkat teleponnya. Seolah itu hal biasa. "Halo?" Suara Aurel terdengar lagi. "Ini Kak Jenny ya?" "Kak Jenny." Panggilan itu terasa seperti tamparan. Jenny menutup telepon. Tanpa menjawab. Tanpa berkata apa-apa. Tangannya perlahan turun. Ponsel itu hampir terjatuh dari genggamannya. Ia mundur selangkah. Lalu duduk di tepi ranjang. Kosong. Benar-benar kosong. Air matanya berhenti. Tidak karena sudah reda, tapi karena sudah terlalu dalam. Beberapa detik, atau mungkin menit, ia hanya duduk, tidak bergerak, tidak berpikir. Seolah tubuhnya sedang mencoba mengejar kenyataan yang baru saja terjadi. Lalu perlahan, ia menarik napas. Panjang, dalam, dan di detik itu, sesuatu benar-benar berubah. Ia tidak lagi berharap, tidak lagi menunggu, tidak lagi menginginkan apapun dari Erwin. Rasa takutnya masih ada. Namun kini,
berdiri sendiri, tanpa bayangan suaminya. Jenny berdiri. Langkahnya masih sedikit lemah. Namun kali ini, lebih pasti. Ia mengambil tas, memasukkan dompet, ponsel, dan map hasil pemeriksaan. Tangannya bergerak cepat, tidak ragu, tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, ia sudah berdiri di depan pintu. Rumah itu kembali sunyi. Namun kali ini, ia tidak merasa terjebak. Ia membuka pintu. Udara malam menyambutnya. Sedikit dingin, namun justru membuatnya lebih sadar. Jenny memesan taksi, menunggu di depan rumah. Tangannya masih sesekali menyentuh perutnya. Gerakan refleks, penuh ketakutan. "Tolong, jangan kenapa-kenapa," bisiknya pelan. Lampu jalan terlihat kabur. Bukan karena gelap, tapi karena air matanya kembali jatuh. Mobil datang. Jenny masuk, duduk di kursi belakang. Dan sepanjang perjalanan, ia hanya diam, memeluk tasnya erat. Seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia pegang. Di dalam kepalanya, semua kembali terulang. Rumah sakit, lorong, Aurel, Erwin, suara itu, kalimat itu, dan panggilan barusan. Semua bercampur. Namun di antara semua itu, ada satu hal yang paling kuat. Ketakutan. Bukan lagi tentang cinta. Bukan lagi tentang pernikahan. Tapi tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Anaknya. Dan di tengah perjalanan itu, Jenny membuat satu keputusan. Keputusan yang berbeda dari rencananya sebelumnya. Ia tidak akan menunggu hari kelahiran perempuan itu. Tidak akan menunggu momen yang sempurna. Tidak akan menunda lagi. Karena malam ini, ia hampir kehilangan segalanya. Dan ia tidak akan mengambil risiko itu lagi. Mobil terus melaju. Lampu-lampu kota berlalu satu persatu. Dan di kursi belakang, Jenny duduk dalam diam. Namun kali ini, diamnya bukan lagi karena hancur, melainkan karena ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apa yang terjadi pada kandungan Jenny malam itu? Akankah Erwin tahu bahwa anaknya sendiri hampir hilang, justru saat ia bersama perempuan lain? Dan setelah semua penghinaan itu, apakah Jenny masih akan menunggu, atau langsung pergi?